Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Lalu semangat Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto. Dan terima kasih Pak Alessandro Rey, ahli hukum bersama kita ya. Apa kabar Pak Rinto? Pak Rey, sehat-sehat hari ini Pak? Sehat, Pak Wan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, untuk membuka konteks ya akan saya share screen ke teman-teman semua. Ini informasi terbaru ya dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini dia. Jadi PT Seminghua Engine itu kan eh, menggugat ke Komisi Informasi Pusat terhadap DJBC ya, terhadap Dirjen Bea Cukai. Nah, ini ada informasi apa gitu nanti tinggal kita cek lagi ke Pak Rey ya lebih lengkapnya. Intinya KIP menang nih, si WP nih, wajib pajak menang di KIP. Nah, ternyata si DJBC-nya Bea Cukai tidak mau kalah nih, tidak tidak lelah dia ya. Dia lawan wajib pajak ke pengadilan lagi, namanya Pengadilan Tun, Tata Usaha Negara. Dan di Tun si wajib pajak menang lagi. Lihat teman-teman ya. Ini amar putusannya teman-teman. Di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib pajak menang nih melawan atas gugatan dari DJBC ya, menyatakan menolak keberatan dari pemohon yaitu DJBC ya, Dirjen Bea Cukai, kemudian menguatkan lagi putusan Komisi Informasi Pusat ya. Nah, dari Komisi Informasi Pusat KIP yang sebelumnya memenangkan wajib pajak ya. Kemudian menghukum nih pemohon nih si DJBC untuk membayar biaya perkara. Nah, ini mungkin kita langsung ke Pak Ray dulu nih. Bagaimana ceritanya Pak Ray kasus ini dari awalnya? Kita udah pernah podcastin sebelumnya teman-teman ya mengenai putusan KIP sebelumnya bahwa DJBC sudah kalah ya, WP-nya menang. Nah, kemudian bagaimana nih Pak Ray? Mungkin ceritakan kemudian bagaimana DJBC menggugat ke Pengadilan Tun dan bagaimana kisahnya sampai akhirnya menang lagi si wajib pajak ini. Luar biasa Pak Ray. Silakan Pak Ray. Baik, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Awan, bahwa perkara di Petun itu tentunya bisa terjadi karena dua hal, ya. Yang pertama, telah terjadi upaya administratif dulu di luar pengadilan Tun, ya. Eh, dan di luar pengadilan Tun itu bisa melalui mekanisme KIP, ya, bisa juga melalui mekanisme PPID atau atasannya. Nah, dalam konteks ini melalui mekanisme KIP, ya. Nah, seperti yang Pak Awan sampaikan tadi, kebetulan ya WP ini mengajukan permintaan informasi, lalu kemudian tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, lalu diajukanlah keberatan, lalu tetap tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, lalu kemudian diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat, lalu diputuskan ya untuk memenangkan wajib pajak. Terhadap putusan itu yang Pak Awan tadi sampaikan, sudah pernah dipodcastkan, itu tidak dilaksanakan oleh termohon ya di KIP, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena mereka mengajukan upaya lanjutan. Itu yang disebut dengan keberatan atau gugatan. Nah, mereka mengajukan gugatan atau keberatan ke Petun, dan ini putusannya Pak Awan dan Pak Rinto ya. Putusannya tetap menguatkan putusan KIP ya. Nah, tentu putusan ini mempunyai dampak hukum yang sangat signifikan, yaitu menguatkan putusan KIP. Artinya bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai ya harus memberikan kurang lebih kertas kerja audit yang menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu ada sekitar 999 halaman atau kurang lebih 10.000 item koreksi barang impor. Nah, itu harus diberikan, dan harus diberikan bukan dengan Excel mati ya, tapi harus ada hitungannya. Kalau Excel mati itu artinya kesewenang-wenangan. Dia bisa memberikan Excel sesuka hatinya. Tapi harus dengan formula atau rumus yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kenapa ini menjadi menarik Pak Awan dan Pak Rinto? Karena perkara ini sebenarnya berkaitan dengan sengketa kepabeanannya sedang diperiksa di pengadilan pajak ya.
kemudian kami ajukan permintaan informasi, dimenangkan di KIP, mereka tidak mau terima, lalu diajukan keberatan atau gugatan ke petun. Nah, ini menarik untuk kita cermati, khususnya bagi wajib pajak, terutama importir, ya, bahwa selama ini pemahaman mereka adalah ketika perkara atau sengketa bergulir di pengadilan pajak, maka tidak bisa diajukan upaya hukum lainnya, tidak bisa diajukan upaya administratif lainnya, tidak bisa diajukan upaya administratif ke PPID tingkat 1 atau ke atasannya atau ke KIP, bahkan tidak bisa juga diajukan ke petun. Ya, seperti itu Pak Rinto ya. Karena apa? Mereka mengatakan ini sedang berperkara di PP. Ya, dan itu diulang-ulang oleh mereka untuk mempengaruhi majelis komisioner dan mempengaruhi juga majelis pengadilan tata usaha negara. Nah, ini menarik. Nah, dengan putusan ini sudah cukup membuktikan bahwa setiap forum hukum itu mempunyai domain atau kewenangannya masing-masing, tidak bisa dicampur. Ya, bahwa kemudian putusan ini nanti kami akan sampaikan lagi ke pengadilan pajak, itu relevan. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa karena sedang diperiksa, maka majelis tun tidak berwenang lagi untuk memeriksa, ya itu nggak relevan. Ya, nah jadi ini yang perlu dipahami oleh wajib pajak khususnya importir. Oleh karena itu tadi saya katakan di awal bahwa upaya hukum itu nggak sekedar cuman kalau di kepabeanan itu nggak sekedar keberatan dan banding gitu ya. Sama lah di pajak juga begitu ya, nggak hanya keberatan dan banding. Ya enggak gitu ya. Ternyata kan bisa dibuktikan melalui mekanisme lain ya, melalui forum adjudikasi non litigasi yang ujungnya bermuara juga kepada forum hukum litigasi di pengadilan tun. Dan ini bisa berjalan secara paralel ya. Jadi bagi wajib pajak bisa mendapatkan masukan bahwa meskipun sedang diperiksa di pengadilan pajak, tapi yang dipersoalkan itu berbeda ya. Kalau yang dipersoalkan di KIP maupun di pengadilan tun adalah objek kertas kerja audit yang tidak diberikan ya. Menurut mereka itu sudah diberikan dan sedang diperiksa di pengadilan pajak ya. Tapi menurut majelis komisioner dan majelis tun ya, meskipun sedang bergulir perkaranya di pengadilan pajak tidak ada relevansinya ya. Tapi keuntungannya bisa digunakan oleh wajib pajak putusan ini untuk menguatkan sengketa yang sedang berjalan di pengadilan pajak bahwa kertas kerja audit itu memang belum diberikan. Kalaupun sudah, itu adalah kertas kerja yang sepihak oleh pemeriksa bea cukainya. Ya, tadi saya katakan, kenapa sepihak? Ya karena angka mati, Excel mati, rumus mati, nggak jelas datangnya dari mana, dan tidak berjumlah 999 halaman seperti didalilkan oleh pemeriksa bea cukai yang berisi koreksi 10.000 item. Inilah yang menjadi persoalan. Ya ini lebih banyak daripada perkara pajak Pak Rinto dan kawan ya. Karena kalau kita terima SPHP dan lampirannya paling top mungkin 10 halaman. Ya. Nah, kalau ini 999 halaman. Ya, dengan koreksi 10.000 item. Ya. Nah, ini menjadi persoalan besar gitu ya. Kenapa? Karena dasar ini digunakan untuk menerbitkan SPK TNP. Nah, kalau nggak bisa dibuktikan 999 halamannya dan 10.000 itemnya, bagaimana mungkin bisa terbit SPK TNP? Ya, tapi kalau kita nggak maju, pengadilan pajak, nah tanda petik ya bisa sewenang-wenang nanti dalam memutusnya. Ya, meskipun masih ada kemungkinan juga Pak Rinto dan Pak Awan, Judex Fakti itu bisa sewenang-wenang di pengadilan pajak. Tapi paling tidak dengan adanya putusan ini membuktikan bahwa setiap forum punya kewenangan masing-masing dan putusan ini bisa juga menjadi referensi bagi Judex Fakti di pengadilan pajak ya yang sedang memeriksa perkara kepabeanan. Jadi lagi-lagi bagi importir tidak hanya keberatan dan banding, itu terlalu sederhana. Ya, apalagi kalau diperiksa mungkin ya di majelis 7 yang berdasarkan survei itu mungkin 90% lebih ya perkaranya dikalahkan, termasuk Pak Rinto mungkin yang sudah pernah mengalami kan gitu ya. Nah, jadi ini kan merupakan satu masukan bagi wajib pajak untuk bisa menempuh upaya administratif atau upaya hukum lainnya selain keberatan dan banding di pengadilan pajak. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, terima kasih Pak Rey, luar biasa informasinya ya. Jadi teman-teman yang
pengen menang di KIP dan di Petun dan di Pengadilan Pajak, silakan hubungi IWPI dan Pak Rey ya. Karena tidak banyak yang bisa menang di Pengadilan Pajak ya. Yang lain cuman dikasih gula-gula aja sama si hakimnya ya. Oke, silakan ke Pak Rinto. Bagaimana Pak Rinto IWPI menanggapi kasus ini, Pak? Ya, kalau saya singkat aja ini Mas Awan, menyikapi terkait ini Pak Rey, adanya putusan Mahkamah Konstitusi apabila ada pejabat yang kalah itu kan sebenarnya tidak boleh dia mengajukan banding. Dalam hal ini apabila kalah di KIP seharusnya kan nggak perlu lagi maju ke Petun gitu loh. Ini kan menunjukkan arogansi ya, arogansi dari ini ya pejabat yang seakan-akan ini menantang ini kepada rakyat. Padahal rakyat ini adalah pemilik kedaulatan pasal 1 ayat 2 ini Pak Ari. Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Cuman kan ini kan sama dengan menantang gitu Pak. Walaupun ini tadi Pak Ari sudah bisa menang di Petunnya, tapi kan kita kan harus kehilangan banyak waktu dan pikiran dan biaya. Ini kan sangat tidak etis lah kalau pejabat sudah kalah di lembaga negara juga KIP itu tapi masih dalam tanda kutip tadi ini Mas ya tidak lelah untuk mencari untuk ini ya tadi apa Mas judulnya yang ini tidak lelah untuk yang salah teman ya. Tidak lelah meskipun dia sadar salah ya. Ya meskipun salah ini yang terjadi sangat ironis sekali dan itu kalau menurut catatan saya Mas Awan ini kalau saya coba saya bisa share screen Mas Awan ini terkait dengan Benar, Pak. nah oke ini saya lebih menyorotin terkait undang-undang ASN ini Mas Awan. Hmm. Nah ini di undang-undang ASN ini Mas yang menyebabkan rancunya Mas. Jadi pegawai pajak maupun pegawai bea cukai di sini Mas. Nah, pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, ini kan otomatis Undang-Undang Dasar kan termasuk ini Pak Re ya, ada negara apa kedaulatan milik rakyat pasal 1 ayat 2 dan Indonesia negara hukum. Dan beserta undang-undang di bawahnya kan, otomatis kan bersumbernya dari Undang-Undang Dasar. Nah, ini tapi yang rancu ini ada setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan apa serta pemerintahan yang sah. Ini pemerintahan yang sah ini diartikan atasannya ini Mas Awan, seringkali diartikan oleh atasannya. Pengalaman saya sendiri di kantor pajak seringkali si petugas pajak ini kalau menghadapi wajib pajak yang mengerti aturan hukum, dia dikit-dikit telepon ke atasannya, Mas Awan. Oke. Jadi ini mental ini harus dihapuskan karena sebenarnya jualannya pemerintah dalam hal ini kita ngomong Direktorat Jenderal Bea Cukai kasus ini itu kan adalah pelayanan publik. Jangan sampai tadi sudah dinyatakan oleh KIP harus memberikan data itu datanya wajib pajak sendiri malah nggak terima malah ke Petun gitu loh dan akhirnya apalagi kalah lagi ini kan sangat mencoreng citra ini Mas ya lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai ini kan arogansinya ini sangat seharusnya kan sangat jangan ditunjukkan lah ke rakyat karena rakyat ini bagaimanapun juga adalah pemilik kedaulatan jangan sampai dipingpong ke sana kemari. Ini kan untung kalau Pak Rin ini kan ada timnya ini Mas Awan. Kadang kan kalau wajib yang lain kan mau bersidang saja kan untuk bersidang saja di pengadilan itu kadang nunggunya sampai 5 jam seperti itu Mas Awan. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto, luar biasa informasinya. Terima kasih Pak Rin informasinya ya. Mudah-mudahan teman-teman wajib pajak bisa terinspirasi oleh kasus ini ya. Teman-teman kalau mau ke pengadilan sebaiknya jangan coba-coba ya. Sebaiknya hubungi langsung profesional seperti Pak Rey dan IWPI. Terima kasih Pak Rey. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak Rey Pak Rinto. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Mas. Sama-sama.